Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun aw iswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahida wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula. Usalli wa usallim wa ukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin daiman abada, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah, marilah pada kesempatan ini kita sama-sama meningkatkan takwa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak-banyak mengikuti dan mengamalkan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya, menjauhi larangan-larangannya. Karena ayat di atas tadi menyinggung kita, mengingatkan kembali kepada kita ini sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum, kalau boleh ditafsirkan sungguh benar-benar ada untuk kalian wahai orang-orang yang beriman, uswatun hasanah, sebuah contoh suri tauladan yang baik bagimu. Lalu siapakah orang yang bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Yaitu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yaitu orang yang masih memiliki rasa takut kepada Allah, orang yang mengharapkan pahala besar di sisi Allah, orang yang takut akan pedihnya siksaan Allah, lalu orang yang banyak menyebut nama Allah. Selagi dalam hati seorang yang beriman masih memiliki rasa itu, rasa takut kepada Allah, rasa berharap mendapatkan rahmat Allah, rasa takut pedihnya siksaan Allah, dan dalam hatinya tidak lepas berzikir kepada Allah, maka mereka-mereka lah yang masih bisa menjejaki dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, di suasana Maulidun Nabi ini, marilah kita lekatkan kembali hati kita untuk mengikuti perilaku-perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meneladani apa yang menjadi sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain juga disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang pada diri kalian wahai orang yang beriman dari golongan kamu sendiri, yaitu manusia, bukan golongan jin, bukan golongan malaikat. Azizun alaihi ma anittum, yang karakternya sangat sedih hati atas derita yang menimpa diri kalian. Lalu, sudahkah kita ikut bersedih hati jika ada sanak, kerabat, kawan handai tolan yang sedang menderita, yang sedang mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya kita syukurkan dia
jika dia orang yang tidak sejalan dengan kita. Kita kapok-kapokkan dia jika dia orang yang tidak seide dengan kita. Itu bukanlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, sangat menginginkan kita beriman dan sangat menginginkan kita untuk mendapatkan keselamatan. Lalu kita berpikir sejenak, sudahkah kita menginginkan orang-orang dekat kita, keluarga kita, hingga ia mau mengikuti kebaikan, mengamalkan Islam, lalu mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ini karakter Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman penyayang dan penyayang, penyantun dan penyantun. Hingga dalam riwayat lain, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, hidupku kucurahkan untuk kalian, matiku membawa kebaikan untuk kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tiga sifat inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan takyin dan makom khairu khalqillah, sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mendapatkan takyin dan makom khairul anbiya wal mursalin wa khataman nabiyyin, mendapatkan sebutan dan mendapatkan gelar sebagai sebaik-baik para nabi dan sebaik-baik para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan takyin, mendapatkan sebutan, mendapatkan makom, kedudukan sebaik-baik para nabi, sebaik-baik para rasul, itu karena risalahnya yang pertama. Yang pertama, risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membawa rahmat ke seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, Nabi Muhammad ini termaktub di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak pernah mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semua umat, untuk semua alam, untuk seluruh alam. Hingga risalah yang dibawanya ini membawa kebaikan kepada dunia, baik dunia orang yang beriman maupun dunia orang yang tidak beriman. Dunia orang yang beriman, selagi orang itu percaya kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti ajarannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka orang yang sedemikian ini akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan jaminan bahagia dunia hatta akhirahnya. Ini sebagai tanda rahmatan lil alamin bagi orang yang beriman. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, ditangguhkannya siksa Allah kepada mereka-mereka yang tidak mau beriman. Berbeda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Contoh, Nabi Nuh alaihi salam ketika dizolimi, dipukuli, dikeroyok massa hingga pingsan, kemudian siuman, apa doanya Nabi Nuh kepada kaumnya? Doanya, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau biarkan merayap orang-orang kafir di muka bumi ini. Habis cerita, datang banjir bandang menelan dunia. Tetapi Nabi Muhammad bukan seperti itu karakternya. Dia rahmatan lil alamin, sangat sayang kepada umat.
hingga ketika Nabi Muhammad hijrah ke Thaif tidak diterima di sana, dimusuhi, dilempari batu. Malaikat-malaikat geram melihatnya. Malaikat-malaikat tidak terima dengan perkataan kaumnya. Apa yang ditawarkan oleh malaikat? Ya Rasulullah, kata malaikat penjaga gunung, izinkan aku mengangkat gunung ini, melemparkan kepada penduduk Thaif hingga binasa. Dibantu oleh malaikat Jibril. Tetapi Nabi Muhammad SAW, beliau berkata dengan mulia, Ya Rabbi, ihdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Tunjukkanlah hidayah kaumku ya Allah. Aku berharap tidak mereka anaknya, tidak anaknya cucunya, ada yang mau menyembah dan beribadah kepadamu. Allahu Akbar. Mulianya sifat Rasulullah SAW kepada orang yang sudah menyakiti brutal dan total kepadanya, hingga mengundang kegeraman malaikat akan mengangkat gunung Thaif. Ini yang pertama, bukti risalahnya adalah rahmatan lil alamin. Adapun yang kedua, Rasulullah SAW mendapatkan ta'yin dan maqam, sebutan dan gelar sebaik-baik para nabi dan para rasul. Yang kedua adalah namanya selalu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini dia abadikan di dalam surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na laka dzikrak, aku tinggikan, aku muliakan, aku agungkan namamu Muhammad. Di mana itu? Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana Allah mengagungkanmu wahai Muhammad? Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah selalu mengiringkan namaku dengan nama lafzul jalalahnya. Allah selalu menyertakan namaku dengan nama Allah, sehingga kita ketika tasahud membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga ketika kita azan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga ketika kita iqamah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga ketika kita tahlilan, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, nama Muhammad selalu diiringkan, digandengkan dan dijejerkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik para nabi dan rasul Allah. Adapun yang ketiga, risalahnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk semua alam, untuk level dunia. Kalau Nabi Musa risalahnya untuk orang-orang Bani Israel, tetapi kalau Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk level dunia. Mungkin yang level kaumnya, tantangannya hanya sebatas kaumnya itu. Pejabat desa, mungkin tantangannya hanya sebatas desa. Pejabat kecamatan, mungkin tantangannya, cobaannya hanya selevel kecamatan. Begitu seterusnya. Pimpinan negara tantangannya hanya satu negara. Tetapi kalau level dunia, tantangannya mutlak satu dunia tanpa tersisa. Inilah risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk seluruh alam, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan takyin dan sebutan khairul anbiya wal mursalin, bahkan sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah.
Adapun yang keempat, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai risalah pamungkas. Nabi Musa membawa ajarannya, Nabi Isa membawa ajarannya, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran pamungkas, yakni ajaran yang membersihkan semua ajaran dan disatukan dalam ajaran Islam. Sehingga Al-Quran menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa berani mencari agama selain agama Islam, falay yuqbala minhu, maka agamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, mereka di akhirat kelak akan menjadi orang yang merugi. Dari inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar, sebutan dan ta'yin sebagai khairul anbiya wal mursalin, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah nenek moyang kalian, bukanlah bapak kalian, tetapi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pamungkas dari para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini patutlah kita banggakan, patutlah kita bersenang hati mengidolakan sebuah sosok figur yang dijamin membawa keselamatan dunia dan akhirat, membawa kebahagiaan dunia akhirat, karena program hidup kita ini ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Maka dari itu, marilah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sama-sama meneladani, menelateni sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah sosok figur yang ideal membawa keselamatan kita baik dunia sampai di akhirat, hatta nalalar ridallah wa hatta nanalar rahmatullah wa hatta nanala syafa'ata Rasulullah wa hatta nanala wa na'rifa annana ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahil qail ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahidah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Usalli wa usallim wa ukarrim wa ubarik wa usyrif ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in daiman abadan. Ayyuhal hadirun wal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah aslih umral muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.